atas partisipasi dan kehadirannya dalam diseminasi program pengembangan kompetensi guru PJOK melalui penugasan rencana tindak lanjut yang akan saya sampaikan kepada bunda-bunda semuanya, rekan-rekan sejawat yang berbahagia. Materi yang akan saya sampaikan di sini berjudul Boris Sejira. Berolahraga itu seru, sehat jiwa dan raga. Latar belakang dari Boris Sejira adalah pendidikan gerak atau movement education, di mana sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau physical education dan dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekankan pada pengajaran komponen gerak dasar. Bila dihubungkan dengan materi isu sosial, adil gender dalam PJOK, di mana tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Pada program Boris Sejira ini, semua murid terlibat dalam aktivitas gerak untuk mencapai kebugaran dan kesehatan. Selain isu sosial adil gender, dalam PJOK juga ada beberapa konsep yang mendasar dan mendasari latar belakang program kegiatan ini, yakni mengenai karakteristik murid terkait dengan pemahaman kebugaran serta pendidikan dan konsep gerak. Pada program ini, Boris Sejira menguatkan kepemimpinan murid, yaitu student agency, dalam memberikan ruang dan melibatkan murid untuk menyuarakan pendapat, voice, pilihan murid, choice, dan kepemilikan murid atau yang bisa disebut ownership. Dengan saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujud lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan. Tujuan dari program Boris Sejira ini yang pertama adalah mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dan kepemimpinan. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Capaian, langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan dalam Boris Sejira ini. Yang pertama, mengembangkan keterampilan fisik. Tujuannya dengan menciptakan peserta didik yang sehat, bugar, aktif melalui kegiatan fisik yang menyenangkan dan beragam. Di antaranya melalui kegiatan permainan tradisional, senam irama tradisional, dan aktivitas fisik lainnya. Capaian yang diharapkan dalam Boris Sejira ini yaitu peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik dengan berdasar yang benar dan memahami pentingnya kesehatan. Langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama dengan melakukan survei minat peserta didik terkait jenis olahraga yang ingin dilalui. Yang kedua, merancang dan melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei dari peserta didik. Dan yang ketiga, mengadakan sesi pelatihan gerak dasar dan lanjutan untuk setiap jenis olahraga. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik dan pengetahuan pemahaman mengenai kesehatan. Yang kedua, menumbuhkan sikap proaktif dan jiwa kepemimpinan dari peserta didik melalui kegiatan fisik, menumbuhkan kerjasama tim dan membentuk jiwa yang sportif, kreatif, cerdas, pantang menyerah, dan mandiri. Capaiannya adalah peserta didik dapat mengambil peran aktif dalam mengorganisir dan memimpin kegiatan. Yang kedua, peserta didik dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek melalui permainan tradisional. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam kegiatan ini diantaranya menunjuk atau menjadi ketua tim atau kelompok untuk setiap jenis kegiatan olahraga, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen kegiatan kepada peserta didik yang terpilih untuk menjadi student agency atau role model temannya. Yang ketiga,
mengadakan kegiatan yang memerlukan koordinasi dan kerjasama tim dari hasil yang diharapkan. Peserta didik menunjukkan kemampuan memimpin dan bekerja sama dengan baik. Dan yang ketiga, dari capaian memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik ini, harapannya dapat mendorong kreativitas dan kemampuan peserta didik dalam membuat pilihan yang sesuai dengan minat dan bakat murid, memberikan pengalaman yang menyeluruh dan menyenangkan yang mendukung perkembangan holistik. Capaiannya, peserta didik dapat merancang dan mengimplementasikan kegiatan fisik yang kreatif. Langkah-langkah: mengadakan sesi brainstorming untuk ide-ide kegiatan fisik yang inovatif. Yang kedua, memberikan ruang dan waktu bagi peserta didik untuk mencoba ide-ide mereka. Dan mengadakan lomba atau kompetensi untuk kegiatan fisik yang dirancang oleh peserta didik. Nah, dari hasil yang diharapkan, peserta didik menghasilkan ide-ide kreatif dan mampu mengimplementasikan kegiatan dari Borisei Jira. Lini masa yang dapat dilakukan diantaranya pada tahap minggu ke-1 dengan merancang rencana tindak lanjut pembelajaran yang berbasis proyek. Minggu kedua, kita melakukan sosialisasi program bersama KOMBEL, kelompok belajar sekolah. Minggu ketiga, mengenalkan proyek kepada peserta didik. Pada minggu keempat, peserta didik kita ajak untuk mempraktikkan proyek. Di minggu kelima, mengembangkan proyek, dan minggu keenam kita dapat melakukan presentasi proyek oleh peserta didik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, terkait dengan struktur program. Program kegiatan Borisei Jira ini merupakan kegiatan kokurikuler yang ada di TK Modern Azhara. Peserta didik yang terlibat penuh mulai dari TKA dan TKB, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Waktu pelaksanaan Borisei Jira ini adalah setiap minggu pada hari Jumat. Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab, fasilitator komunitas, praktisi yaitu guru PJK, dan mata pelajaran yang terlibat di satuan pendidikan anak usia dini yang berkolaborasi pada kegiatan ini. Mitra dalam komunitas belajar diantaranya mitra dengan guru kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Dan yang kedua adalah peserta didik dan pihak lainnya yang terlibat adalah murid sebagai model utama, peran atau aktor utama. Kapasitas yang dimiliki sekolah yang mendukung kegiatan program diantaranya ada aset manusia. Di sini adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik lainnya. Ada kepala sekolah yang berperan sebagai penanggung jawab kelompok belajar sekolah, guru sebagai pendamping siswa, dan peserta atau pemeran utama, serta masyarakat sekitar yang sebagai pendukung kegiatan. Yang kedua adalah aset fisik, lapangan sekolah atau halaman yang cukup luas yang kita miliki untuk melakukan permainan tradisional. Memiliki peralatan yang mendukung diantaranya speaker, laptop, proyektor, dan juga alat olahraga lainnya seperti bola hoop, pon, dan peluit yang dapat digunakan dalam aktivitas permainan. Lalu sekolah memiliki jaringan internet yang baik, yang mana dapat mengembangkan dan mencari informasi terkait permainan tradisional. Selanjutnya ada aset sosial. Dukungan dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh pada program ini. Dan yang terakhir, finansial. Aset finansial ini adalah dapat kita dapatkan melalui pendanaan BOP atau POS. Rencana dan evaluasi.
Rencana dan evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali, berupa apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan, serta melihat umpan balik dari murid apakah mereka merasa senang atau tidak dengan rangkaian permainan tradisional. Begitu juga dengan rekan-rekan sejawat dan orang-orang tua murid kita dapat melakukan survei atau mewawancarai langsung terkait dengan refleksi terhadap proses yang sudah kita lalui keberhasilan. Nah, peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi diri tentang permainan atau proyek. Nah, dengan mengajak peserta didik untuk merefleksikan apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka dapat meningkatkan pengalaman belajar melalui permainan di masa depan. Kemungkinan dan tantangan. Kemungkinan dan tantangan yang dapat kita lalui saat melakukan kegiatan diantaranya yang pertama adalah keterbatasan fasilitas dan alat. Keterbatasan fasilitas dan alat olahraga dapat menghambat pelaksanaan kegiatan olahraga atau permainan fisik. Solusinya dengan kita membuat bahan dari bahan bekas. Misalnya kita memerlukan bola dalam jumlah yang banyak. Kita mengajak anak-anak untuk membuat bola-bola kertas dari kertas yang sudah tidak digunakan. Recycle. Jadi kertas itu tadi kita bentuk bola, kita beri karet atau kita solasi, yang mana bisa kita gunakan dalam aktivitas fisik atau permainan. Yang kedua, motivasi peserta didik. Tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi kegiatan fisik. Anak-anak tentu memiliki mood atau keinginan tersendiri. Solusinya adalah dengan memberikan motivasi dan apresiasi. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas. Tantangan kita yang ketiga ini adalah kolaborasi dengan komunitas. Nah, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi belajar murid. Solusinya adalah dengan kita mengkomunikasikan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dalam KBS atau kelompok belajar sekolah. Yang keempat, waktu dan jadwal. Nah, ini tantangan kita yaitu penyesuaian jadwal kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan lain dari peserta didik kadang terbentur dengan jadwal yang bersamaan. Solusinya adalah dengan kita membuat jadwal yang fleksibel dan menyesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan siswa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian diseminasi rencana tindak lanjut terkait kegiatan Boris Sejira. Nah, di mana kegiatan ini harapan kita yaitu kita memotivasi murid untuk bergerak sepanjang hayat. Masih semangat? Mana semangatku? Ini semangatku, yes, yes, Jos. Oke. Nah, adapun dari rekan-rekan yang perlu dipertanyakan, Saya mau tanya Bu, untuk implementasinya, kalau tadi disebutkan melalui bahan bencana, Ya. itu apakah sudah bisa kita menggunakan bahan-bahan bekas Ya. untuk sarana seperti bermain? ya. Nah, terkait dengan pemanfaatan barang-barang bekas tadi ya dalam kegiatan Boris Sejira ini, solusi itu tadi kan merupakan tantangan ya yang kemungkinan terjadi. Yang pertama, pemanfaatan dari barang bekas tadi kita membentuk bola seperti permainan yang dilakukan anak-anak kemarin terkait dengan permainan ball boy. Nah, di situ anak-anak membuat permainan ball boy dari bola-bola kertas, dari koran bekas yang sudah tidak terpakai. Di situ dibentuk bulatan bola, lalu dikareti dengan anak-anak. Nah, lalu anak-anak menyusun balok. Ya, dia melakukan permainan boy. Ya, dia melakukan permainan boy. Nah, di situ dia sangat aktif sekali bergerak. Nah, jadi opsional lain kita memakai barang bekas diantaranya kalau bola dilemparkan itu mungkin terasa sakit ke anak-anak. Tapi kalau untuk kertas, alhamdulillah kemarin anak-anak waktu praktek atau dalam permainan boy, dia mengejar temannya tidak dilemparkan bola, melainkan diseturkan ke teman di area bahu. Nah,
Anak-anak secara aktif membentuk permainan itu tadi sangat kolaboratif, komunikasi yang sangat baik terhadap teman satu dengan yang lainnya, sangat kompak. Di permainan itu laki-laki dan perempuan semua menjadi satu. Nah, yang kedua, botol air mineral yang agak besar itu juga bisa kita gunakan sebagai tongkat atau pemukul. Nah, kita pakai bola kertas tadi, lalu permainan yang lainnya, karena kita kan mengembangkan keterampilan dalam permainan tradisional, jadi kita harus memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak layak pakai untuk kita jadikan media permainan anak-anak yang mendukung permainan tradisional. Ya, nah, botol air mineral bekas tadi bisa dipakai untuk memukul, buat bowling, ya, bola kertasnya. Jadi botol bekas anak-anak sebagai media, lalu kegiatan bowling, banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita kembangkan untuk dimainkan anak-anak, ya, banyak sekali. Apakah anak mengetahui permainan tradisional? Nah, untuk memahamkan anak-anak apakah itu permainan tradisional dan bagaimana cara kita memberikan penjelasan ke anak-anak, diantaranya dengan kita memberikan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantiknya yaitu siapa yang pernah melakukan permainan tradisional, misalnya gobak sodor, kita dapat menyebutkan pilihan. Nah, di situ nanti anak-anak akan memancing pola pikirnya dia. Oh, sepertinya saya pernah melakukan tapi saya tidak tahu itu sebutan, tidak tahu namanya apa. Nah, permainan tradisional ini baru kita memberikan penjabaran ke anak-anak. Permainan tradisional ini adalah permainan yang kita lakukan dari zaman dulu dan kita kembangkan ke zaman sekarang untuk melestarikan budaya. Ya, permainan tradisional ini adalah permainan khasnya kita, seperti itu. Ya. Lalu untuk kegiatan lain-lainnya kita akan memberikan gambaran di antara atau contoh-contoh permainan tradisional lainnya yang tadi sudah dilakukan anak-anak sebelumnya kemarin, seperti boy, sepak bola mini, gobak sodor, engklek, sama kemarin gulungan yang lompat, ya. Nah, di situ anak-anak bisa menerapkan dengan baik. Memang kembali lagi kepada anak-anak. Dia pernah melakukan tapi ya tidak menyadari dan tidak tahu apa itu sebutan dalam permainan tadi. Sekarang kita kembangkan melalui aktivitas fisik anak-anak untuk tetap bergerak sepanjang hayat melalui permainan yang menyenangkan, yang berpihak sama murid dan bergerak sepanjang hayat. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Oke, silakan. Untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Ya. yang disampaikan untuk permainan tradisional bisa juga menggunakan barang-barang bekas seperti media untuk permainan. Nah, apakah senam irama tradisional yang biasanya itu kita hanya senam dengan mendengarkan musik aja, itu juga bisa menggunakan barang bekas sebagai media senamnya? Pertanyaan yang luar biasa sekali terkait dengan gerak anak melalui senam tradisional tadi, apakah bisa kita aplikasikan dengan barang-barang bekas? Tentu saja bisa. Nah, kita modifikasi seperti senam yang dilakukan yang kami buat sekarang, yaitu konfit, ya. Konfit itu kan dengan stick drum, ya. Nah, kita aplikasikan senam irama anak-anak tetap menggunakan musik tradisional dan menggunakan barang bekas tadi sebagai media anak-anak dalam bergerak. Jadi bergerak anak-anak mungkin akan lebih semangat lagi dengan botol bekas. Jadi stick yang biasanya dipakai untuk orang-orang aktivitas olahraga yang sedang hit sekarang atau sedang tren sekarang, kita aplikasikan ke anak-anak. Bisa kita menggunakan dengan botol bekas atau dengan batang kayu, ranting, kita bisa aplikasikan. Atau dari botol bekas tadi supaya lebih menyala, lebih memberikan energi positif dan semangat gerak anak-anak. Kita mengisi dengan biji-bijian, tentunya dengan bunyi-bunyi nanti akan menumbuhkan semangat gerak anak. Nah, seperti itu. Nah, masukan yang luar biasa sekali. Jadi nanti mungkin dari kegiatan Boris Sejira ini akan menambahkan senam irama tradisional dengan aplikasi media. Terima kasih. Adakah pertanyaan lagi? Oke, dapat disepakati dengan kegiatan rencana tindak lanjut kita dengan diseminasi yang sudah saya sampaikan terkait dengan program Boris Sejira. Semoga menjadikan manfaat untuk kita semua, lembaga, tentunya untuk murid-murid sebagai pemeran dan aktor utama bergerak sepanjang hayat. Salam olahraga. Jaya. Jaya. Boris Sejira.
teman-teman hebat? Dari Trian menuju ke Telasi. Cukup sekian dan terima kasih.